banyak dari para ulama-ulama kita ini yang hari ini membaca nasab Ba'alawi itu hanya dari literasi Ba'alawi sendiri. Seperti kemarin Ustadz Abdul Somad yang ceramah dengan Bahar Smith mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Itu Ustadz Abdul Somad tidak mengerti apa benar, mana buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sementara kitab-kitab yang ada di abad yang paling mendekati daripada Ahmad bin Isa tidak menyebutkan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak namanya Ubaidillah. Kemudian Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak menuju ke Hadramaut, Yaman. Ustadz Abdul Somad tidak tahu bahwa tidak ada satupun kitab-kitab sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Tidak ada. Bagaimana seorang yang tidak ada di Irak itu bisa hijrah dari Irak menuju Hadramaut? Dan tidak ada kitab-kitab sejarah yang dekat masanya dengan Ahmad bin Isa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Basrah menuju Hadramaut, tidak ada. Orang-orang yang semacam Ustadz Abdul Somad ini banyak yang tidak mengerti ilmu sejarah, yang tidak mengerti ilmu nasab. Kemudian dia hanya membaca di dalam kitab-kitab Ba'alawi tentang nasab-nasab Ba'alawi, yang nasab ini muncul abad ke-9, pengakuannya ini baru muncul abad ke-9. Bahwa nasab Ba'alawi ini tanpa mengabaikan prinsip intelektual humility, bahwa nasab mereka ini telah batal. Nasab mereka tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Pengakuan mereka tidak terverifikasi oleh kitab-kitab nasab yang sezaman atau yang mendekati dari masa hidup sosok yang mereka akui sebagai leluhur mereka, yaitu Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah, yang menurut mereka beliau mempunyai seorang anak bernama Ubaidillah yang tidak terverifikasi kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9, bahwa Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad. Kemudian secara ilmu biologi juga telah dihasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan para ahli-ahli biologi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, bahwa hasil tes DNA dari keluarga Ba'alwi ini tidak terbukti mereka sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jangankan sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, hasil tes DNA mereka yang berhaplogrup G kebanyakan, ini bukan keturunan Nabi Ibrahim. Jadi jangankan mereka ini terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim aja bukan. Karena dari mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang, haplogrup itu haruslah sama antara haplogrupnya Nabi Ibrahim yang J sampai keturunan garis paternalnya yang saat ini ada. Harus J semua. Sementara keluarga-keluarga Ismaili dan keluarga-keluarga Israeli yang sekarang ini ada di dunia, itu telah terverifikasi garis lurus mereka ini semuanya J1, J, haplogrupnya J. Tetapi Ba'alawi yang mengaku sebagai sama keturunan dari Nabi Ismail, yang kemudian di tengah ada di situ keluarga Sayyidina Ali yang merupakan menantu daripada Rasulullah Muhammad SAW, hasil haplogrupnya adalah G. Maka berdasarkan dua kesimpulan, yang pertama kesimpulan tesis, tidak ditemukannya data-data dokumen-dokumen dari keluarga Ba'alwi sebagai keturunan daripada Ahmad bin Isa, dan juga data-data kesimpulan yang konklusif dari ilmu biologi yang menyatakan bahwa mereka ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad,
dalam hal ini adalah keturunan Sayyidina Ali, karena Nabi Muhammad itu terpotong oleh Sayyidatuna Fatimah yang perempuan, tetapi Allah mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai menantu yang sepupu beliau, sehingga haplogrupnya antara Nabi Muhammad dan menantunya yaitu Sayyidina Ali sama, yaitu sama-sama keturunan daripada Abdul Muthalib, yang garis lurus ke atasnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi yang hari ini mengaku sebagai keturunan daripada Nabi Muhammad SAW garis laki dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, ini harus mempunyai haplogrup yang sama dengan Nabi Ibrahim, dengan Sayyidina Husain, dengan Sayyidina Ali gitu. Sementara para kabib-kabib ini, Ba'lawi dari Yaman juga dari Indonesia, dari Yaman itu sudah 180 orang yang tes DNA, yang bisa dicari di Papilitri DNA, atau dari penyedia jasa tes DNA yang bisa di open posting di internet, itu tidak terbukti, tidak ada dari Ba'lawi itu yang J1. Kemudian kalaulah pengakuan seorang yang miskin aja di rumah sakit memerlukan dokumen-dokumen, seorang yang mengaku miskin di rumah sakit itu harus ada akta kelahiran, harus ada kakak, harus ada tanda tangan RT, tanda tangan RW. Masa iya orang yang mengaku syaraf keturunan Nabi Muhammad SAW, dia tidak mempunyai dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang sesuai dengan pengakuannya. Maka sampai sekarang ini yang telah saya katakan beberapa kesempatan yang lalu bahwa saya telah mengirimkan surat terhadap Rabita Alawiyah mengenai kesimpulan saya mereka bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW ini, dan mereka tidak sampai saat ini tidak memberi jawaban, tidak memberikan klarifikasi data-data yang dibutuhkan. Adanya adalah framing-framing bahwa siapa yang tidak percaya kepada nasab daripada Ba'alawi ini sebagai turun Nabi adalah termasuk orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang membuka nasab mulia Rasulullah Muhammad SAW dari tukhala, dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi padahal terbukti bukan, itu disebut tidak akan mendapat syafaat. Seharusnya proposisi itu dilontarkan untuk orang-orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW tanpa bukti-bukti dokumen, tanpa bukti-bukti data-data sejarah yang dibutuhkan. Di mana dalam metode ilmiah kan kita mengenal harus ada fakta, harus ada objektif, harus konsisten, harus sistematis. Ini nasab Ba'alawi yang hari ini terbangun itu sama sekali tidak berdasarkan fakta sejarah, fakta ilmiah, tidak objektif, karena pengakuan itu muncul dari keluarga mereka sendiri. Yang ketiga, tidak sistematis dan tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena nasab mereka ini banyak berganti-ganti. Pertama mereka mengaku Al-Kazimi, kemudian mengaku sebagai Al-Uraidi. Jadi adanya ittirab. Ittirab itu perubahan silsilah dari Al-Ahdal yang dia adalah Al-Kazimi, kemudian berganti menjadi Al-Uraidi dari Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan bahwa memang nasab ini nasab yang ad-dukhala, nasab-nasab susupan yang sengaja menyusup kepada keluarga mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan sayangnya banyak dari para ulama-ulama kita ini yang hari ini membaca nasab Ba'alawi itu hanya dari literasi Ba'alawi sendiri. Seperti kemarin Ustadz Abdul Somad yang ceramah dengan Bahar Smith mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Itu Ustadz Abdul Somad tidak mengerti apa benar, mana buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sementara kitab-kitab yang ada di abad yang paling mendekati daripada Ahmad bin Isa tidak menyebutkan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak namanya Ubaidillah. Kemudian
Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak menuju ke Hadramaut, Yaman. Ustadz Abdul Somad tidak tahu bahwa tidak ada satupun kitab-kitab sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Tidak ada. Bagaimana seorang yang tidak ada di Irak itu bisa hijrah dari Irak menuju Hadramaut? Dan tidak ada kitab-kitab sejarah yang dekat masanya dengan Ahmad bin Isa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Basrah menuju Hadramaut, tidak ada. Jadi keberadaan dia di Irak itu tidak ditemukan data sejarahnya, dan saya mempunyai sebuah saksi dari kitab abad ke-5 bahwa Ahmad bin Isa itu adanya di kampung Surya di kota Madinah, dan tidak ada satupun yang mengatakan dia berada di Basrah. Kemudian tidak ada satupun kitab-kitab yang ada di zaman Ahmad bin Isa yang mengatakan dia hijrah ke Hadramaut. Jadi orang-orang yang semacam Ustadz Abdul Somad ini banyak yang tidak mengerti ilmu sejarah, yang tidak mengerti ilmu nasab. Kemudian dia hanya membaca di dalam kitab-kitab Ba'alawi tentang nasab-nasab Ba'alawi, yang nasab ini muncul abad ke-9, pengakuannya ini baru muncul abad ke-9, kemudian terbangun dengan begitu kokoh pada abad-abad selanjutnya karena keluarga mereka banyak menulis kitab-kitab. Jadi selain Ali As-Sakran yang pertama menulis nasab mereka tersambung kepada Rasulullah, itu sebelumnya ada sesudahnya ada misalnya kitab Al-Ghurar, kitab Al-Juz'ul Latif, kemudian kitab Al-Masra'ur Rawi. Jadi pada abad 9, 10, 11 itu banyak keluarga mereka yang menulis kitab. Kebanyakan yang itu hari ini dibaca oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, itu kitab-kitab Ba'alawi yang mengatakan bahwa mereka tersambung pada Rasulullah. Sementara ulama-ulama kita, kiai-kiai kita tidak membaca kitab-kitab sebelum abad ke-9 yang sama sekali tidak ada menyatakan keluarga Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi. Jadi pengakuan pada abad 9 itu terbantah oleh fakta-fakta ilmiah yang ada di abad-abad sebelumnya. Dalam teori Bradley misalnya, ya, ada teori konsisten, kebenaran konsistensi, atau disebut juga the consistent theory of truth, itu the consistent theory of truth, bahwa sebuah pernyataan itu bisa dianggap benar apabila pernyataan itu sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Pernyataan Ba'alawi di abad 9 bahwa mereka turun Nabi itu harus didukung oleh pernyataan-pernyataan abad sebelumnya sampai abad pengakuan itu ditujukan pada sosok historis tertentu yaitu Ahmad bin Isa, itu harus linier dan harus koheren. Sementara nasab Ba'alawi ini tidak linier, tidak terverifikasi dari mulai pengakuan mereka abad 9 oleh kitab-kitab nasab yang sudah ditulis abad-abad sebelumnya banyak sekali. Ada kitab Tahdhibul Ansab di abad ke-5 ditulis, tidak menyebutkan nama Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi karya Al-Umari tidak menyebutkan juga Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Kitab Muntaqilatut Talibiyah itu menyebutkan anaknya itu hanya 2. Kemudian kitab dan di situ tidak ada Ubaid. Kemudian kitab abad ke-6 As-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi di karang 597 Hijriah menyatakan dengan tegas bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di situ tidak ada anak yang bernama Ubaidillah, tidak ada anak bernama Abdullah, tidak ada anak bernama Ubaid. Ini 3 nama terakhir yang saya sebutkan adalah dianggap oleh Ba'alawi adalah satu orang. Nah, kalaulah sudah secara kajian ilmu nasab ini nasab Ba'alawi disconnected, secara ilmu sejarah no signal, kemudian secara ilmu biologi tes DNA mereka mengaku emas ternyata terbukti mereka timah, mereka mengaku apel ternyata terbukti mereka adalah jamblang, lalu berdasar apa kita harus mengakui
Ba'lawi ini, Khabib-Khabib ini sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Maka menurut saya hukumnya ini sudah haram. Orang mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Begitu pula mereka haram mengaku diri mereka sebagai Nabi, keturunan Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa untuk membuktikan pengakuan mereka berdasar dokumen-dokumen yang mereka punya. Sampai saat ini mereka tidak berani untuk tes DNA pula. Bolehlah orang-orang yang ada di Yaman yang sudah tes DNA ini tidak berhasil. Tapi mungkin saja Ba'lawi yang ada di Indonesia ini kan berhasil. Tapi mereka tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena mereka sudah meyakini bahwa hasilnya akan sama dengan hasil saudara-saudara mereka yang sudah tes DNA di Yaman. Ya, itu sementara mungkin Kang Mas Yusuf nanti mungkin kita mendapatkan pandangan-pandangan dari guru kita Profesor Hanif Sahagofur. Terima kasih. Ya, baik. Satu lagi saya bertanya, Kiai Imad, metodologi dan teori apa yang Kiai pakai ketika menafikan sebuah nasab atau mengisbatkan sebuah nasab? Mungkin bisa diketengahkan karena ada beberapa kritik. Ini Kiai Imad ini tidak menggunakan sebuah teori baku, metodologi baku gitu, sesuai dengan ilmu nasab. Silakan Kiai. Ilmu nasab itu bagian daripada ilmu sejarah. Jadi bagaimana kita meneliti nasab itu sama dengan bagaimana kita meneliti sejarah. Pertama harus heuristik, mengumpulkan dokumen-dokumen, sumber-sumber yang ada sesuai dengan zamannya. Kemudian kita kritisisasi sumber. Kita pilih sumber ini mana yang berkaitan dengan nasab Ba'lawi langsung atau tidak. Kemudian setelah itu kita interpretasi sumber. Sumber-sumber yang ada ini kita interpretasi. Kemudian setelah itu kita mengadakan apa yang disebut dengan historiografi. Jadi kita kemudian tuliskan interpretasi kita berdasarkan data-data dan fakta-fakta ilmiah. Dan ini kalau kita baca dalam kitab-kitab nasab, semua ahli nasab itu menggunakan metodologi ini. Jadi ada orang yang salah baca kitab atau salah memahami. Bacanya benar kadang-kadang tapi memahaminya salah. Jadi khattun nasabah. Jadi isbatun nasab dengan khattun nasabah dipahami hanya apabila ada seorang ahli nasab hari ini menyambungkan nasab seseorang yang ada di zaman ini sampai ke Rasulullah, maka nasab itu sudah sahih. Ini kekeliruan di dalam memahami salah satu metodologi dalam isbatun nasab yang didapat di dalam kitab-kitab nasab, yaitu khattun nasabah. Khattun nasabah itu catatan ahli nasab. Catatan ahli nasab itu sesuai dengan objek siapa yang akan diisbat. Kalau yang diisbat adalah orang yang berada di hari ini, maka yang mengisbat adalah nasabah yang ada di hari ini. Bisa dengan cara khattun nasabah, bisa dengan dua saksi, bisa dengan adanya pengakuan dari seorang ayah kepada anaknya. Tetapi untuk orang-orang yang ada di masa lalu, misalnya Ahmad bin Isa ini mempunyai anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isa wafat 345 Hijriah. Kemudian dikatakan dia punya namanya Ubaid. Sementara kitab-kitab nasab yang ada itu tidak mengkonfirmasi Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Ubaid. Kemudian ada hari ini misalnya Syekh Mahdi Rojai mengatakan bahwa sah Ba'lawi ini sebagai turunan Nabi. Kemudian dia dianggap sebagai seorang nasabah yang bagi pendukung Ba'lawi kemudian dianggap bahwa cukuplah seorang Mahdi Rojai untuk menetapkan nasab Ba'lawi ini sahih. Lalu saya tanya misalnya kalau ada Syekh Mahdi Rojai, lalu saya dapat informasi bahwa Ubaid ini anak Ahmad dari mana? Dia masih hidup ada di Iran dan saya sudah kirim surat kepada Syekh Mahdi Rojai, tidak dibalas. Ada seorang mahasiswa dari Iran yang akan memfasilitasi kami untuk berdiskusi. Kami sudah siap, kemudian dibatalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang seorang nasabah Syekh Mahdi Rojai ini tidak ingin menggugurkan istilahnya menghancurkan kredibilitas dia
sebagai seorang nasabah hanya untuk mengisbat Ba'lawi. Karena kalau misalnya hanya tulisan itu saja, kemudian tidak ada yang mengkonfrontir, tidak ada yang membantah, itu tidak akan berakibat fatal untuk kredensi dia sebagai seorang nasabah. Tetapi ketika sudah berhujah, beradu debat dengan orang yang membantah, dia terpaksa harus memberikan hujah. Maka oleh karena itu dia tidak bersedia, atau dalam tanda kutip, karena memang setelah itu saya tidak mendengar berita lagi dari orang-orang yang ada di Iran itu, yang pembela Ba'lawi yang ingin mempertemukan saya dengan Syekh Mahdi Ar-Rojai. Jadi teori ilmu nasab apabila dipahami benar, maka semuanya itu mengacu kepada bagaimana sebuah sumber menjadi rujukan utama di dalam mengisbat nasab bagi nasab-nasab yang jauh. Kecuali orang yang ada di masa ini, untuk mengisbat nasabnya itu dengan cara 2 orang saksi atau dengan cara pengakuan dari seorang ayah bahwa betul dia itu anak saya, itu nasab telah terisbat. Tetapi kalau untuk nasab yang jauh ini tidak logis. Dalam kebenaran ilmiah itu, Mas Yusuf, itu ada yang disebut dengan logis dan verifikatif. Sebuah proposisi tidak akan bisa disebut dengan kebenaran ilmiah apabila dia tidak logis dan tidak verifikatif. Masa iya seorang yang ada di abad ke-15 Hijriah hari ini dapat mengisbat Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa yang ada 1000 tahun yang lalu tanpa adanya data? Lalu berdasar apa dia mengisbat itu? Apa berdasar ilham, intuisi, mimpi, atau berdasar husnudzon?